Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang jika Tuhan yang menolong, tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Saudara, di dalam kehidupan ini, manusia memiliki berbagai pola pikir. Ada orang-orang yang memang memiliki kepribadian yang seringkali merugikan orang lain, seringkali bertindak merugikan orang lain. Hidupnya dipenuhi oleh iri hati, hidupnya dipenuhi oleh kedengkian, dan dipenuhi oleh niat untuk menjatuhkan orang-orang yang kepadanya dia dengki. Dan mungkin saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara pernah mengalami situasi yang demikian, di mana ketika saudara berjuang, ketika saudara mulai berusaha berjuang dengan lurus, dengan jalan yang benar, saudara lakukan yang terbaik. Lalu kemudian hidup saudara mulai meniti keberhasilan satu langkah demi satu langkah. Tetapi dalam situasi yang demikian, seringkali bertemu, seringkali bersinggungan dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan dan ingin menjatuhkan, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang dengki kepada saudara, sehingga mereka ingin selalu menjatuhkan kehidupan saudara. Tidak sedikit saudara, orang-orang yang mengalami hal yang demikian, karena memang itulah kehidupan di dunia ini. Manusia seringkali susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dunia ini adalah dunia persaingan. Jika ada orang yang berhasil, ada orang-orang yang iri dan ingin supaya dia lebih berhasil dari orang itu, dan akhirnya mengambil cara-cara menjatuhkan orang lain supaya dia bisa naik. Itu yang banyak sekali terjadi dalam kehidupan ini saudara. Nah, di dalam situasi yang demikian, sekali lagi saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam beberapa seri video sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Di dalam video ini juga kita akan terus belajar tentang pertolongan Tuhan. Kita merindukan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kehidupan saudara saat ini yang saudara alami, baik di tengah keluarga saudara, baik dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah pekerjaan saudara, usaha bisnis saudara, saudara mengalami ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kehidupan saudara, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara membutuhkan Tuhan. Sekali lagi, saudara membutuhkan Tuhan untuk menolong kehidupan saudara. Karena kalau Tuhan yang menolong saudara, tidak ada otoritas,
Tidak ada kuasa dan tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya. Kalau Tuhan yang menolong saudara, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kehidupan saudara? Kalau Tuhan yang membuka pintu bagi saudara, siapakah yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan menutup pintu bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara, siapakah yang dapat membuka pintu itu? Artinya saudara, kalau Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, tidak akan ada orang yang bisa menjatuhkan kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita terus belajar bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari kitab Ibrani pasal yang ke-13, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan digali secara objektif, secara sistematis, supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penolong kita. Di mana di ayat 6 ditegaskan di sana, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupannya. Dan ketika dia mengalami Tuhan sebagai penolong dalam kehidupannya, maka dia berkata, aku tidak akan takut. Saudara, ada Tuhan yang menjadi penolong kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, sebesar apapun masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, saudara, jangan takut. Sebab ada Tuhan yang menolong kita. Karena dikatakan kalau Tuhan yang menolong kita, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita? Di awal video ini saudara, saya sudah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mungkin berniat jahat. Ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Ada orang-orang yang mau menendang kita dari satu posisi dan sebagainya. Tetapi dengar, firman Allah ini menegaskan bahwa jika Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita, firman-Nya menegaskan jangan takut.
Kenapa tidak perlu takut, saudara? Karena apapun tidak akan bisa dilakukan manusia terhadap kita. Sekali lagi, kalau Tuhan membuka pintu bagi kita, siapapun tidak akan bisa menutupnya. Dan kalau Tuhan menutup pintu bagi orang-orang yang ingin mencelakakan kita, siapapun tidak akan bisa membukanya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Apa yang saudara alami saat ini, jangan takut, saudara. Ada Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Jangan takut, Dia menolong kita dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita. Juga dikatakan ayat yang ke-8, saudara, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Lihat, saudara, firman-Nya menegaskan bahwa Yesus tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Artinya, saudara, Yesus yang menolong orang-orang di zaman yang lalu, yang membelah Laut Merah, yang menurunkan manna dari surga, yang menyuruh burung puyuh ketika umat-umatnya membutuhkan daging, yang membuat tiang awan, tiang api. Yesus yang sama, yang dahsyat itu, saudara, sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia yang membangkitkan orang yang lumpuh, mencelikan mata yang buta, membuka telinga yang tuli, saudara. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan hari ini pun Dia akan menyatakan kuasa-Nya yang sama bagi saya dan bagi setiap saudara. Dia tetap sama, jangan takut. Kalau Dia yang menjadi penolong dalam hidup saudara, jangan pernah takut, karena Dia tetap sama bagi setiap kita. Bahkan juga dikatakan di ayat yang ke-5, saudara, Dia berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jangan takut, karena Dia penolong kita. Dan Dia yang menolong kita tidak pernah meninggalkan kita, dan tidak pernah membiarkan kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan yang kita hadapi saat ini seorang diri. Dia tetap sama, saudara. Dia tetap ada. Dia tetap siap sedia untuk kita. Siapakah di dalam kehidupan saudara yang berani menjamin bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan saudara, yang berani menjamin bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara? Tidak ada satupun, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk siap sedia 24 jam dalam kehidupan saudara. Yang tetap hadir, yang tetap ada bagi saudara dalam segala kondisi kehidupan saudara. Tidak akan ada, saudara, siapapun dia, orang terdekat saudara sekalipun, anak orang tua saudara, sahabat, siapapun tidak akan sanggup bersedia dan siap sedia bagi saudara 24 jam. Yang banyak terjadi adalah saat kita susah, semua orang menjauh dari kita. Saat orang senang, semua orang pura-pura cari muka, saudara. Saat kita diberkati, semua orang-orang punya pura-pura cari muka supaya kita bisa memberkati kehidupan mereka. Itu yang banyak terjadi, saudara. Tidak ada orang yang mampu 24 jam dan selalu siap sedia bagi kita. Dan tidak akan ada orang yang sanggup untuk melakukan itu. Tetapi di sini firman Allah menegaskan, jika Dia yang menjadi penolong kita, maka Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak biarkan saudara dalam beban persoalan, pergumulan, dalam langkah kehidupan saudara yang terseok-seok saat ini. Dia tidak membiarkan saudara, dan Dia tidak meninggalkan saudara. Dia hadir bagi saudara. Dia siap sedia bagi saudara. Dia tetap ada bagi saudara. Ketahuilah itu, saudara, bahwa jika Tuhan yang menjadi penolong bagi saudara, Dia tetap hadir dan tetap siap sedia bagi saudara dalam segala kondisi kehidupan saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang merasa saudara ditinggalkan. Saudara merasa bahwa saudara berjuang sendiri. Bahkan mungkin ada saudara yang hampir-hampir putus asa. Ada orang-orang yang meminta sokongan doa di dalam komentar video sebelumnya, saudara, di mana ada begitu banyak yang mengatakan, saya bingung,
Saya tidak mengerti lagi, saya putus asa, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena kondisi yang sedang dia alami. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, jangan lemah saudara, jangan undur, jangan putus asa. Ketahuilah bahwa ada Tuhan yang menjadi penolong bagi saudara. Dan Dia Allah yang siap sedia setiap saat dan kapanpun. Dia siap sedia dan Dia hadir untuk kehidupan saudara. Dia ada untuk saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara? Mungkin ada yang berkata, ya pendeta, saya orang Kristen. Dengar, predikat saudara sebagai orang Kristen tidak menjamin bahwa Yesus sudah menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Mungkin ada yang berkata, saya melayani di gereja, tentu saja Tuhan akan menolong saya. Dengar, predikat sebagai seorang pelayan tidak menjadi jaminan bahwa Yesus menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Setelah kita melihat bahwa jika Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, kita tidak perlu takut. Karena Dia tetap ada bersama dengan kita. Dan Dia tidak akan membiarkan kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya yang akan kita renungkan bersama adalah, bagaimana sehingga kita mengalami Tuhan yang menjadi penolong bagi kita? Bagaimana sehingga pertolongan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita? Kita akan lihat saudara, ada beberapa hal yang menjadi alasan sehingga penulis Ibrani ini berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Alasan yang pertama, kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga saudara, di mana di sana dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini saudara, maka nasihat yang diberikan oleh penulis Ibrani ini adalah supaya kita mengasihi orang lain, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita, supaya kita memperhatikan orang lain, supaya kita memelihara kasih persaudaraan. Jadi saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, terlebih dahulu kita juga harus memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Karena sebenarnya Allah terlebih dahulu telah menolong kita. Dia telah rela berkorban bagi kita. Dia telah merelakan segalanya bagi kita. Dia telah mengorbankan segalanya untuk mengasihi kita. Dan di dalam perjalanan hidup kita, untuk kita terus mengalami pertolongan Tuhan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar menolong orang lain. Kita harus belajar mengasihi orang lain. Kita harus belajar memperhatikan orang lain. Kalau itu yang kita lakukan saudara, ketahuilah Tuhan akan melakukan bagiannya untuk setiap kita. Saya mengalami banyak hal. Tuhan menolong saya saudara, ketika saya belajar menolong orang lain. Satu saat saya mengalami masalah yang begitu rumit, begitu berat. Masalah ini sulit untuk dijelaskan saudara, karena begitu rumitnya. Saya sudah mencoba untuk menjelaskannya, menceritakannya kepada orang-orang yang mungkin bisa berbuat sesuatu, malah kepada orang-orang yang berpotensi untuk berbuat sesuatu dalam hal itu. Tetapi ternyata tidak kunjung ada jalan keluar. Dan orang-orang yang tadinya saya pikir mereka punya potensi untuk berbuat sesuatu di sana malah cuek dan tidak mau peduli. Kenapa saudara? Karena memang manusia mau cari aman. Dalam situasi yang demikian,
Saya dan istri saya merasa begitu beban berat menindih. Satu kali tiba-tiba pada saat yang sama datang seorang nenek ke tempat saya, saudara. Dan kemudian saat sebenarnya air mata masih ada di mata kami, ketika setiap hari kami berdoa untuk jalan keluar terhadap masalah tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Datanglah nenek ini dan kemudian menceritakan masalahnya, menceritakan persoalannya. Dan atas masalah dan persoalannya itu, yang paling inti adalah dia menghadapi masalah ekonomi yang sangat rumit, yang sangat pelik. Bahkan untuk makan pun sulit. Padahal dia mengasuh cucunya karena orang tua atau anaknya, orang tua dari cucunya ini berpisah, lalu kemudian meninggalkan cucunya ini. Ada 4 orang cucunya ini, saudara, yang ditinggalkan bersama dia. Dan nenek ini sudah ada sekitar 70-an, bahkan lebih 70-an tahun. Apa yang bisa dia lakukan sedangkan cucu-cucunya itu masih kecil? Kemudian dia datang dan menceritakan kepada saya apa yang dia alami, kekurangan yang dia alami. Ketika saya dengar itu, saudara, di tengah-tengah saya mengalami kesulitan yang sangat sulit juga secara ekonomi. Akhirnya saya berkata kepada istri saya, ambil uang yang ada tersisa di sana, lalu serahkan kepada nenek itu. Lalu istri saya mengambil 1 lembar tersisa di sana, lalu kemudian menyerahkannya kepada nenek itu supaya bisa digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Dan berikutnya saya berkata kepada nenek ini, Nek, saya ambil salah satu dari cucu nenek, saya yang memelihara dia, saya yang menyekolahkan dia, saya yang akan menjadi orang tua angkat bagi dia. Lalu kemudian saya ambil salah satu dari cucunya ini, yang sampai hari ini masih bersama saya menjadi orang tua angkatnya. Lalu kemudian saya menyekolahkan dia bersama dengan tim saya. Saudara, ketika itu terjadi, ketika saya mulai belajar memperhatikan, sekalipun saya sendiri sulit, sekalipun beban dan persoalan saya sendiri berat, tetapi saya mulai untuk belajar memperhatikan apa yang terjadi, saudara. Akhirnya Allah menyelesaikan masalah yang saya alami begitu sempurna, dengan cara yang tidak pernah terpikirkan, dengan cara yang ajaib. Allahku luar biasa, Allahku ajaib. Pengalaman yang lain, saudara, satu kali saya pergi ke rumah masyarakat. Biasanya saya kunjung ke rumah masyarakat, saya datang ke rumah masyarakat door to door untuk memberitakan Injil. Itu saya lakukan pada saat-saat saya merintis. Saya datangi hampir semua rumah masyarakat di desa ini, saudara. Satu kali saya memasuki rumah masyarakat, lalu saya bertemu dengan seorang ibu di sana. Lalu saya mulai memperkenalkan diri bahwa saya adalah hamba Tuhan. Lalu saya menceritakan berita keselamatan, memberitakan berita Injil kepada dia. Lalu kemudian ketika saya beritakan berita keselamatan, nenek ini mulai menangis. Bibi ini mulai menangis. Dia menangis dan menceritakan bahwa baru saja dia keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit. Dan dia menceritakan bahwa saat dia keluar dari rumah sakit, dia tidak bisa membayar uang di rumah sakit, saudara. Dia tidak bisa membayar ketika mereka berada di rumah sakit, sehingga dia pulang dengan berhutang kepada rumah sakit. Lalu saya bertanya, Bi, berapa banyak utang Bibi? Itu sekitar 15-20 tahun yang lalu, saudara. Saya bertanya, berapa banyak utang Bibi di rumah sakit? Lalu kemudian dia sebutkan satu angka, saudara. Dan angka itu persis seperti uang yang ada di dompet saya. Wow, itu satu keadaan yang sangat sulit. Saya sering mendengar kesaksian-kesaksian yang seperti itu dari hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya pernah mendengar satu kali seorang hamba Tuhan, orang tua rohani saya. Dia mengalami waktu itu, dia ada di Pulau Jawa, dan kemudian dia mendengar berita bahwa orang tuanya meninggal di Sumatera.
Dan dia hendak pulang, waktu dia hendak pulang dia cari-cari uang untuk menjadi ongkosnya. Dan akhirnya dia dapatkan uang yang dia tabungkan itu, saudara, itu tidak full perjalanan bisa dicukupi. Artinya hanya separuh perjalanan itu akan cukup. Tapi dia berpikir dia akan berangkat juga supaya di separuh perjalanan itu sampai di sana nanti dia berpikir lagi bagaimana supaya dia bisa pulang dan dia bisa lihat orang tuanya yang sebelum orang tuanya dikuburkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia membawa itu, dia mau berangkat, dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian singkat cerita hamba Tuhan ini bertanya kepada dia, kamu mau kemana? Dia berkata, saya mau pulang ke Sumatera, saya mau karena orang tua saya meninggal. Lalu kemudian singkat cerita hamba Tuhan ini sempat juga bercerita bahwa hamba Tuhan ini sedang membangun, dan dalam pembangunan itu dia membutuhkan uang, sejumlah besar uang. Dan ketika dia menyebutkan jumlah uang itu, betapa kagetnya hamba Tuhan yang orang tuanya meninggal ini tadi, bahwa jumlah uang untuk pembangunan itu, sisa pembangunan itu persis seperti tabungan ini tadi yang akan digunakan untuk ongkos pulang. Dan pada waktu itu hamba Tuhan ini seperti mendapatkan dorongan daripada Tuhan supaya dia memberikan uang itu. Betapa beratnya pasti kondisi itu, saudara. Orang tua meninggal di kampung, lalu kemudian ada tabungan untuk setengah perjalanan. Setelah setengah perjalanan gak tahu lagi nanti bagaimana. Tapi yang tabungan setengah perjalanan tadi pun akhirnya ada orang yang mengatakan bahwa dia butuh untuk pembangunan, dan jumlah yang disebutkan persis seperti tabungan itu. Tapi singkat cerita hamba Tuhan ini menyerah dengan Tuhan, dan kemudian dia serahkan uang itu kepada hamba Tuhan ini untuk dipergunakan untuk pembangunan. Kemudian dia berangkatlah dengan kebingungan. Dia menunggu di sana apa yang akan terjadi. Lalu kemudian datanglah seorang yang lain. Lalu dia bertanya, kamu mau kemana? Lalu dia berkata, saya mau pulang ke kampung. Kenapa? Karena orang tua saya meninggal. Lalu kemudian singkat cerita orang ini langsung mengambil uang lalu menyerahkannya kepada hamba Tuhan ini sebagai tanda ikut berduka cita. Lalu dahsyatnya dan luar biasanya, saudara, bahwa uang yang diserahkan itu ketika dihitung untuk ongkosnya pulang, naik pesawat, naik mobil dan seterusnya, masih sisa. Artinya lebih dari cukup. Tadinya hanya separuh jalan, tetapi ketika dia berani mengorbankan itu kepada Tuhan, malah akhirnya Tuhan memberikan lebih daripada cukup. Dahsyat Tuhan. Ketika pernah mendengar kesaksian ini, saat saya berada di rumah bibi tadi, saudara, ketika dia berkata bahwa utangnya di rumah sakit adalah sekian, dan jumlah uang yang dia sebutkan itu persis seperti uang yang ada di dompet saya. Akhirnya dengan sangat sulit tentunya saya mengambil dompet itu lalu saya serahkan kepada bibi ini. Tahukah saudara bahwa uang itu adalah uang sisa yang saya gunakan untuk kebutuhan saya. Saya merintis, dan gereja yang saya layani hari ini, tempat saya melayani saudara, yang saya rintis dari awal, adalah gereja yang tidak memberi gaji kepada hamba Tuhan. Sistem kami adalah, pergilah kalau kamu siap merintis, lalu kemudian hiduplah dalam iman, dengan iman kepada Tuhan. Hiduplah di sana, berkembanglah di sana, alami mujizat Tuhan. Tidak ada gaji, tidak ada jaminan, saudara. Jadi waktu itu saya ambil uang itu, saya berikan kepada bibi itu dengan pikiran apa yang akan saya makan nantinya. Tapi tahukah saudara bahwa di video-video sebelumnya saya pernah menceritakan bahwa pada akhirnya ada satu keluarga yang pagi malam memberikan nasi dan lauknya tanpa saya pernah berbicara apa-apa. Tapi mereka punya beban untuk pekerjaan Tuhan. Setiap hari diserahkan, saudara, yang cukup untuk 3 kali makan, sehingga saya tidak perlu memasak lagi. Sudah tercukupi semuanya, baik lauknya, baik nasinya, semuanya sudah tercukupi tanpa perlu saya masak lagi. Dan itu terjadi berapa lama, saudara? Itu terjadi selama kurang lebih 4 tahun. Sekali lagi, saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan? Belajar memperhatikan orang lain.
belajar saudara, maka saudara akan menyaksikan betapa dahsyat Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Yang sering kali membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan karena kita sendiri tidak menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain. Bagaimana Tuhan menolong kita? Jadi yang pertama di sini, ketika penulis Ibrani ini menegaskan di ayat 6 bahwa Tuhanlah pertolongannya, nasihat yang dia berikan supaya mengalami pertolongan Tuhan tersebut adalah belajar mengasihi orang lain, belajar menolong orang lain. Jika itu yang kita lakukan, maka Tuhan pun akan mengasihi dan akan menolong setiap kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, saudara? Ayat yang keempat di sana dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Yang kedua ditegaskan di sini, saudara, adalah tentang keluarga, menghormati keluarga, mengasihi pasangan, menjaga hubungan. Itu yang ditegaskan yang kedua ini, saudara. Untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus menjaga keharmonisan keluarga kita. Kita harus menjaga kasih kita terhadap suami atau terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Kita harus menjaga keluarga kita hidup dalam kasih Kristus, hidup saling mengasihi, hidup dalam keharmonisan, saudara. Ketika kita mengalami di tengah keluarga kita, kita hidup dalam kasih, maka dikatakan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Saudara, saya mengalami dan saya melihat dalam kehidupan saya pribadi, keluarga saya pribadi, juga dalam kehidupan jemaat di tengah keluarga jemaat, saya melihat bahwa orang-orang yang menjaga hidupnya dan keluarganya takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang begitu damai dan tentram, saya melihat berkat Tuhan dicurahkan dahsyat di sana, saudara. Tetapi orang-orang yang tidak menjaga keharmonisan di tengah keluarga seringkali menjadi masalah di sana. Maka saya juga menemukan bahwa hidup mereka begitu sulit secara ekonomi, hari-hari mereka sulit, hari-hari mereka tidak mengalami damai dan ketentraman. Saya tidak melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya, pertolongannya dalam kehidupan mereka. Dan saya juga mengalami itu di tengah keluarga saya, saudara. Bagi saya, keluarga itu adalah sorga di dunia ini. Keluarga itu adalah tempat paling aman, tempat paling tentram. Itu sebabnya bagi saya tinggal di rumah bersama keluarga itu merupakan kesempatan terbaik. Itu merupakan waktu paling berkualitas, saudara. Menikmati keharmonisan di tengah keluarga. Tapi ada berapa banyak orang-orang yang lebih suka hidup di luar sana. Lebih suka di luar sana daripada bersama keluarga mereka. Kalau orang-orang tidak bisa menikmati dan menjaga keharmonisan keluarga, saudara, orang itu tidak akan mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa belajarlah untuk menjaga keharmonisan keluarga saudara. Belajarlah saling mengasihi dengan kasih yang kuat antara suami dan istri. Kalau ada pasangan-pasangan yang bertanya kepada saya, berapa lama bulan madu? Maka saya berkata, bulan madu itu seharusnya seumur hidup. Apakah itu bukan hanya bahasa kiasan saja? Bukan, saudara. Kalau saudara memupuk kasih yang dalam, yang kuat antara suami istri, maka saudara akan mengalami bahwa setiap hari serasa bulan madu, saudara. Setiap hari begitu harmonis. Sama seperti pengantin awal, begitulah kita mengalami seterusnya jika kita belajar untuk menjaga keharmonisan itu, keintiman itu, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah itu tidak dijaga, itu tidak dipupuk sehingga kandas.
Kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, belajar menjaga keharmonisan keluarga. Biarlah di tengah keluarga orang tua dan anak, suami, istri, sanak saudara, semuanya hidup dalam ketentraman. Nikmati keluarga ilahi, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka saudara akan mengalami dan melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, yang menjadi alasan sehingga penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan yang menjadi penolong bagi dia. Ayat yang kelima, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, hal ketiga yang ditegaskan di sini adalah bahwa jangan menjadi hamba uang, tetapi hidup berdasarkan berkat Tuhan. Hidup mencukupkan diri berdasarkan berkat Tuhan. Saudara, kalau kita hidup berdasarkan berkat Tuhan tidak terbatas. Tapi kenapa banyak orang menjadi hamba uang? Akhirnya korupsi karena apa saudara? Karena jadi hamba uang. Melakukan bisnis-bisnis ilegal kenapa? Karena menjadi hamba uang. Tetapi saat ini firman Allah berkata, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dengan apa yang Tuhan berikan, dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Jika hari ini kita hidup berdasarkan berkat Tuhan dan kita tidak menjadi hamba uang, maka itu artinya bahwa kita bisa dipercaya dalam berkat, dalam perkara kecil yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Dan kalau kita bisa dipercaya, Dia akan percayakan yang lebih besar. Pertolongannya akan lebih besar, pertolongannya akan lebih dahsyat dinyatakan di dalam kehidupan kita ketika kita bisa dipercaya atas berkat-berkat yang Dia berikan kepada setiap kita, saudara. Jadi saat ini, saudara, mari kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dengan berkat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Jangan sampai karena mengejar uang, persekutuan saudara dengan Tuhan itu rusak. Itu namanya saudara hamba uang. Jangan sampai ibadah saudara pun saudara tinggalkan demi mengejar uang. Saudara, sebagai hamba Tuhan, hal yang paling menyedihkan bagi kami adalah ketika kami mendoakan jemaat-jemaat berhasil, ekonomi mereka lebih baik, hidup mereka lebih baik, tetapi tidak sedikit saya pribadi sebagai hamba Tuhan, tidak sedikit menemukan bahwa ketika jemaat-jemaat Tuhan mengalami berkat Tuhan, malah akhirnya mereka tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Mereka malah makin tidak jelas ibadahnya, terlalu sibuk untuk mencari uang. Ya, hak masing-masing saudara, kami pun sebagai hamba Tuhan paling kami berdoa. Tetapi atas semuanya itu ada akibat yang akan diterima. Atas semuanya itu ada akibat yang akan saudara hadapi. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita belajar bisa dipercaya. Mari kita belajar hidup berdasarkan berkat Tuhan. Dan kita tetap bersyukur, kita hidup dalam ibadah, kita hidup dekat dengan Tuhan ketika kita diberkati. Jangan sampai demi mengejar uang, kita menjadi hamba uang dan akhirnya jauh dari Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dengar saudara, Tuhanlah penolong bagi kita. Jika Dia yang menjadi penolong bagi saudara, jangan takut apapun dan bagaimanapun. Apapun yang saudara alami, jangan pernah takut. Jangan takut jika Tuhan yang menjadi penolong saudara. Kenapa saudara? Karena ayat yang ke-8 dikatakan Dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kalau dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat bagi saudara, dan ke depan pun Dia akan melakukan mujizat bagi saudara. Dan bahkan ayat yang ke-5 bagian terakhir dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia bersedia, Dia siap sedia 24 jam untuk kita saudara. Betapa dahsyatnya jika Tuhan yang menjadi penolong bagi kita.
Itu sebabnya milikilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Mari kita belajar. Ayat 1 sampai ayat 3 tadi dikatakan kita belajar mengasihi orang lain, kita belajar menolong orang lain. Alamilah. Saya sudah mengalami saudara. Saya sering kali mengalami ketika aku menolong orang lain, maka aku melihat pertolongan Tuhan nyata. Dan kemudian ayat yang kedua, kita belajar menjaga keharmonisan keluarga kita. Kita hidup di tengah-tengah keluarga yang ilahi yang kita pupuk. Keluarga yang tentram dan damai. Dan kemudian yang terakhir, jangan menjadi hamba uang. Tapi cukupkan diri dengan apa yang ada. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas firman yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah belajar tentang pertolongan Tuhan bagi kami, bahwa jika kami memiliki Engkau sebagai penolong dalam hidup kami tidak perlu takut ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dan Engkau Allah yang siap sedia bagi kami 24 jam. Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Dan saat ini Bapa yang baik, kami tahu nasihat firman-Mu bagi kami, bahwa kami harus belajar memperhatikan, menolong orang lain, mengasihi orang lain, supaya kami juga ditolong dan dikasihi oleh Tuhan. Kami harus belajar untuk menjaga keharmonisan di tengah keluarga, dan kami harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami akan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami akan meraih janji-janji firman Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ini, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga mereka mengalami janji firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kami renungkan di malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini dalam pergumulan mereka, dalam profesi mereka, dalam segala sesuatu yang mereka rindukan di malam hari ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Teruslah Engkau hadir di tengah-tengah doa kami. Kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka.
Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes,
Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya.
bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan, ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka
rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan, ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan.
dalam nama Yesus. Sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa,
Berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab
hadirat-Mu. Kesukaanku, sebab hadirat-Mu. Sorga bagiku, sebab hadirat-Mu. Kepuasanku, sebab hadirat-Mu. Sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah.
atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.